Salam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus, kiranya oleh anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami mendengarkan kebenaran sabdamu. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, tema kita yaitu segala yang bernapas memuji Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bagaimana dalam memuji Tuhan, puji Tuhan melalui bentuk yaitu suatu ibadah, di mana dalam ibadah itu ada pujian dan juga diiringi musik. Dan itulah sebagai cara kita menyembah Tuhan. Dan itu merupakan suatu keharusan, kewajiban. Oleh karena itulah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang menciptakan kita, umat manusia, dan yang memelihara kehidupan kita. Demikian juga umat ketika itu, bagaimana mereka juga diwajibkan, diharuskan memuji Tuhan. Bahkan mereka dalam memuji Tuhan tidaklah bergantung dengan kondisi perasaan mereka. Artinya mereka apakah memuji Tuhan karena perasaan senang, lalu ketika perasaan tidak bersuka atau bersedih maka mereka tidak memuji Tuhan. Tapi bagaimana umat ketika itu memuji Tuhan tidak bergantung kepada kondisi perasaan mereka. Senang atau tidak senang, suka atau duka, situasi mereka diwajibkan untuk memuji Tuhan. Bahkan mereka atur, yaitu oleh kaum Lewi, bagaimana dalam memuji Tuhan melalui ibadah, adanya nyanyian, bahkan adanya musik yang mengiringi, bahkan juga di dalamnya ada tari-tarian. Itulah kesungguhan mereka di dalam memuji Tuhan. Sehingga bagaimana dalam kitab Mazmur ini di pasal 150 di awal dan akhir terlihat dari kitab Mazmur ini yaitu suatu seruan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Ini merupakan ajakan kepada makhluk. Bagaimana seluruh makhluk hidup untuk memberi hormat kepada Allah dengan kesungguhan hatinya. Kalau orang Yahudi itu menyebut kitab ini adalah kitab Tehillim, yang artinya puji-pujian, di mana menggambarkan ibadah mereka itu diawali dan diakhiri dengan puji-pujian yang disampaikan kepada Allah mereka. Dan pemazmur juga di sini mau katakan, memuji Tuhan itu tidaklah sembarangan. Tidak pada tempat yang asal-asalan, tetapi bagaimana pujilah Tuhan pada tempat yang kudus. Itu artinya tidak hanya tempatnya yang kudus, tetapi juga hati dan pikirannya haruslah sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita ketahui apa yang mendasari pemazmur di sini dengan seruan nyaring, dengan iman percayanya dalam seruannya berseru agar seluruh makhluk memuji Dia, memuji Tuhan. Mari kita tahu, mari kita ketahui dasar si pemazmur ini dalam seruannya itu. Yang pertama,
Pemazmur katakan bahwa begitu hebat sekali Tuhan dalam menciptakan cakrawala dan seisinya. Bagaimana sedemikian rupa semuanya ciptaan Tuhan itu yang berada pada tempatnya masing-masing. Apakah itu matahari pada tempatnya untuk menyinari yang gelap menjadi terang, kemudian air pada tempatnya dan lain sebagainya. Semuanya itu teratur dan bahkan berfungsi sesuai fungsinya masing-masing. Inilah kehebatan Tuhan. Dan semuanya itu juga untuk kepentingan manusia dan seluruh makhluk hidup. Inilah luar biasanya kehebatan Tuhan sebagai dasar pemazmur dalam mengimani, sehingga dia berseru seluruh makhluk harus memuji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana Allah adalah sungguh berkuasa dan perkasa. Bahkan bumi seisinya tidak bisa mengalahkan kuasa, kehebatan, keperkasaan Allah. Dan pemazmur juga di sini bagaimana dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih hebat dari Allah, bahkan dirinya, yaitu si pemazmur itu, dia juga menyadari bahwa dia tidak lebih daripada ciptaan Allah. Itu artinya dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itulah sungguh luar biasanya Allah Sang Pencipta itu. Mari kita lihat di ayat 3 sampai 5. Di sini bagaimana umat ketika itu digambarkan dalam memuji Tuhan itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Bahkan mereka juga memuji Tuhan dengan sukacita. Mereka pakai alat musik mereka, yaitu sangkakala, gambus, ruling, dan lain sebagainya. Semuanya itu alat musik mereka pakai dengan tujuan dari situ menghasilkan suatu melodi. Sehingga bagaimana dengan mereka boleh bersukacita, bergembira. Itulah yang mendorong mereka untuk semakin luar biasa di dalam memuji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sehingga melalui teks ini juga kita mau diingatkan bahwa mari seluruh yang diciptakan oleh manusia kita pakailah untuk memuji Tuhan. Termasuk alat musik dan lain sebagainya. Kita pakailah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh pemazmur kepada kita semua saat ini. Mari kita lihat di ayat 6, ayat terakhir. Di sini pemazmur dengan tegas menegaskan bahwa segala yang bernapas haruslah memuji Tuhan. Dan bahkan iman pemazmur di sini mengatakan segala sesuatunya itu adalah berasal dari Tuhan. Tidak ada yang di luar Tuhan. Segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan. Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Seluruh makhluk, seluruh seisi cakrawala ini adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tuhanlah empunya segala yang ada. Seluruh seisi cakrawala ini. Sehingga semua ciptaan Tuhan yang hidup di dunia ini, kita memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini yang hidup, kita memiliki tujuan. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dialah yang sangat pantas untuk kita puji. Tapi ingat, sekalipun kita manusia adalah ciptaan yang bermartabat, ciptaan yang istimewa, tetapi tidak serta-merta kita langsung memandang ciptaan yang lain itu adalah rendah. Tidak. Dan kita juga tidak berhak untuk menyombongkan diri kita. Bahkan memuliakan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak lebih daripada ciptaan Tuhan. Sehingga sepantasnya lah, selayaknya lah, seharusnya lah
kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Bukan kita mencuri kemuliaan Tuhan dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita, tetapi memuliakan Tuhan oleh karena di hadapan Allah kita adalah ciptaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Tuhan dalam kuasanya, Dialah yang mencipta dan juga memelihara kehidupan kita. Sampailah kepada suatu perenungan dalam kehidupan kita saat ini. Mari, yang pertama, kita pujilah Tuhan terus-menerus dan kita hayatilah kasih-Nya. Begitu banyak kasih Tuhan yang Dia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita. Bahkan berbagai-bagai bentuk topangan, pertolongan yang Tuhan nyatakan. Bagaimana dari kita yang sakit disembuhkan dan bahkan dijauhkan dari maut, diselamatkan dari situasi yang kacau. Dan banyak sekali pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sungguh-sungguhlah kita hayati itu. Dan kiranya itulah yang mendasari kita juga senantiasa memuji Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini pemazmur boleh menghantarkan kita kepada suatu pemahaman bagaimana sungguh perkasanya Tuhan itu, sungguh hebatnya Tuhan itu. Itulah sebagai dasar kita memuji Tuhan. Dan bagaimana Tuhan dalam kedahsyatannya yang sudah menciptakan kita dan memelihara kehidupan kita hingga saat ini. Itulah bukti sungguh kemahakuasaan Tuhan. Marilah senantiasa kita puji Tuhan dengan apa yang ada pada kita, kemampuan kita yang kita miliki. Apakah itu tubuhmu? Pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan harta yang ada padamu, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Termasuk sikapmu, kata-katamu, dan bahkan perbuatanmu. Hendaklah itu semua memuliakan nama Tuhan. Sehingga sekali lagi, pujilah Tuhan selama kita hidup, selama kita bernapas. Karena hanya Tuhanlah yang harus kita puji dan harus kita muliakan namanya di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kasih setiamu lah kami sungguh merasakan kehadiratmu dan bahkan lawatanmu, penyertaanmu di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa dengan sungguh-sungguh menghayati segala kebaikanmu, sehingga kami tetap setia, bahkan bersuka cita memuji namamu di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni yang apabila kami mencuri kemuliaan-Mu, tapi kiranya kami senantiasa dengan sungguh-sungguh memuliakan namamu melalui hidup kami, apa yang kami miliki, bahkan sikap kami, perbuatan kami, kiranya benar-benar memuliakan namamu. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.